لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Kerajaan Arab Saudi mengumumkan Idul Adha jatuh pada Minggu 16 Juni 2024. Dengan begitu, rangkaian ibadah haji akan dimulai sejak Jumat 14 Juni 2024. Dalam mengerjakan ibadah haji, jemaah harus melaksanakannya sesuai rukun haji. Rukun haji adalah bagian inti dari ibadah haji yang menentukan keabsahan ibadah tersebut. Jika salah satu rukun haji terlewatkan, maka haji menjadi tidak sah haji dan tidak boleh diganti dengan dam. Rukun haji yang pertama adalah ihram, membaca niat untuk berhaji dengan mengenakan pakaian ihram. Ihram dilakukan di mikot yang telah ditentukan. Mikot terdiri dari dua macam, yakni mikot zamani, yaitu batas waktu melaksanakan haji yang dimulai sejak 1 Syawal hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Kedua, mikot makani, yaitu batas tempat untuk memulai ihram haji atau tempat di mana jemaah harus memulai niat haji. Selanjutnya, wukuf di Arafah. Wukuf merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji, di mana dalam pelaksanaannya, para jemaah berdiam diri di area Padang Arafah pada 9 Zulhijjah hingga terbitnya matahari di 10 Zulhijjah. Saat pelaksanaan wukuf, jemaah dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelang wukuf di Arafah, Kementerian Agama siapkan 5 skema hadapi puncak haji untuk kemaslahatan jemaah. Skema normal, murur, safari wukuf non-mandiri, safari wukuf Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan badal haji. Rukun haji ketiga adalah tawaf, di mana jemaah haji berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam keadaan suci, diawali dari titik Hajar Aswad. Selanjutnya rukun haji keempat, sya'i. Sya'i merupakan berjalan kaki dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. Rukun haji kelima, tahallul. Tahallul merupakan memotong rambut sebagai tanda selesainya rangkaian rukun haji. Rukun haji ke-6 atau yang terakhir adalah tertib, di mana jemaah haji harus melaksanakan rukun haji secara beruntun. Untuk membantu jemaah lansia dan disabilitas yang tidak mampu melakukan wukuf di Arafah, pemerintah Indonesia telah menyiapkan 300 kuota jemaah untuk melakukan safari wukuf. Safari wukuf akan dilaksanakan dengan menggunakan ambulans atau mobil. Jemaah yang mengikuti safari wukuf tidak menginap di Arafah, tapi hanya berdiam selama beberapa jam saja. Jadi kita mendapatkan data dari dokter dari KKHI, Kantor Kesehatan Indonesia, mereka yang akan melakukan filter, ya, siapa yang layak, yang berhak untuk safari wukuf lansia. Tentu juga mempertimbangkan usia, kemudian juga kesehatan, penyakit yang mereka alami, dan juga pendamping. Kalau seandainya tidak ada pendamping, maka kemungkinan besar mereka akan kita safari wukufkan. Apalagi tidak ada pendamping, kemudian usianya sangat senja dan risti, maka ini seperti tahun yang lalu, maka kita safari wukufkan. Petugas haji akan mengurus jemaah haji yang akan mengikuti safari wukuf, termasuk memandikan, menyuapi, dan kebutuhan individu lainnya. Petugas penyelenggara ibadah haji telah memutuskan sejumlah persyaratan atau kriteria. Jemaah haji lansia dan disabilitas yang akan mengikuti safari wukuf lansia non-mandiri yakni senang, gembira, teman tugas nggak pernah baik, ramah. Nggak bisa balas, ya Allah balas. Makannya enak juga, bisa air panas, minta air panas. Sudah tahu habisnya. Selain itu, untuk mengantisipasi kepadatan jemaah haji saat mabit,
atau bermalam di Musdalifah, Kementerian Agama juga menyiapkan skema murur. Murur adalah mabit yang dilakukan dengan cara melintas di Musdalifah setelah menjalani wukuf di Arafah. Saat melewati kawasan Musdalifah, jemaah tetap berada di atas bus, tidak turun dari kendaraan. Bus akan langsung membawa mereka menuju ke tenda Mina. Menteri Agama Yakut Kholil Kumas menyebut, skema murur dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum fikih dan keamanan jemaah. Ya, saya di Musdalifah sekarang dan kita melihat situasi di Musdalifah on spot seperti apa. Dan ada toilet baru di belakang saya ini, ada 26 yang memakan space kurang lebih 2 hektar. Dan ini tentu di saat yang sama akan mengurangi space untuk jamaah. Jadi kalau di rata-rata, kalau jamaah semua masuk ke sini, satu jamaah mendapatkan space 0,29 cm. 0,29 meter atau 29 cm. Tentu ini sebuah space yang tidak memungkinkan untuk jamaah bisa nyaman berada di sini. Maka pilihan yang kami ambil, pemerintah ambil untuk mencegah ini adalah dengan mempersiapkan konsep murur. Ada 55.000 jemaah haji Indonesia yang akan melaksanakan murur di Musdalifah. Skema murur diprioritaskan bagi jemaah yang mengalami risiko tinggi secara medis, lansia, disabilitas, serta para pendamping jemaah tersebut. Jemaah akan didata oleh petugas kloter, lalu dilaporkan ke sektor untuk dihimpun di Dakar Mekah. Pergerakan murur dari Arafah ke Mina dengan melewati Musdalifah dilakukan pada 10 Zulhijjah pukul 19 hingga 22 waktu Arab Saudi. Jemaah dengan skema murur akan didahulukan pergerakannya dari Arafah untuk menghindari kepadatan dan masyaqqah yang lebih besar. Mengingat jemaah yang ikut dalam skema murur merupakan jemaah dengan kategori risiko tinggi, lansia, dan disabilitas. Ibadah haji merupakan ibadah paripurna umat Islam karena menjadi rukun terakhir yang harus dilakukan oleh kaum muslim yang mampu. Tak hanya menyiapkan fisik, mental, moral, spiritual, hingga material semata. Panggilan istimewa tersebut juga harus dijalankan dengan niat suci hanya karena Allah dan cara yang halal. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.